Baik Bapak dan Ibu pemirsa RRI, acara kita lanjutkan untuk memupuk rasa cinta tanah air serta semangat. Mari sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya, himne dan Mars PLN. Indonesia
Baik, acara kita lanjutkan Bapak dan Ibu pemirsa RRI. Untuk menambah semangat kita dalam kegiatan RRI hari ini, mari kita teriakkan yel-yel. Semangat pagi, 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 pagi. pagi. PLN berakhlak, andal, terbaik. Terbaik. Sebelum kita memulai acara RRI, mari kita berfoto bersama. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf agar menyalakan videonya. PLN terbaik. Minta tolong untuk 2 jempolnya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas berkenannya untuk dibuka videonya. Oke. Selanjutnya untuk tema RRI pada hari ini yaitu tentang refreshment SKDIR 026.K garing DIR garing 2011 tentang pengamanan sistem teknologi informasi. Oke, sebelum penyampaian paparan tema RRI, mari kita persilahkan Bapak Liasta untuk menyampaikan sambutannya, Pak. Terima kasih Ibu Farida, Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika sampai hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita boleh mengikuti acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak I Gusti Ngurah Eka Permana, MSB Operasi STI Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta kepada narasumber Pak Irfan dari Divisi STI Kaltimra yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan bagi kita apa dan makna daripada akun AP2T, sehingga hal ini perlu diamankan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman semua, terutama yang mempunyai otoritas atas akun ini, untuk bisa menyimak, mendengar, dan bertanya terhadap apa yang disampaikan, sehingga kita bisa lebih memahami, bahkan bisa mengimplementasikan dengan baik apa yang telah diamanatkan kepada kita. Saya rasa dari saya, Mbak Yunita. Sekali lagi saya ucap Mbak Yunita, salah saya. Mbak Farida. Aduh, karena Mbak Yunita yang menghubungi saya untuk acara ini, jadi saya teringat Mbak Yunita. Jadi terima kasih Mbak Farida dan juga pembicara kami hari ini atas kesediaan waktu untuk kita boleh menyelenggarakan hal ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Liasta atas sambutannya. Kemudian mari kita simak opening speech dari Bapak I Gusti Ngurah Eka selaku MSB Operasional STI Kaltimra. Baik, terima kasih Mbak Farida. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu GM, jajaran SRM, manajer UP3, UP2D, atau yang mewakili, Bapak Liasta, dan Bapak Ibu sekalian, keluarga UID Kaltimra yang berbahagia. Pada kesempatan baik ini, kami diundang untuk menyampaikan materi terkait refreshment SKDIR 026.K DIR 2011 tentang pengamanan sistem teknologi informasi. Next, Kang.
Mungkin sebelum lanjut ke tema atau topik kita kali ini, banyak mungkin rekan-rekan di UID Kaltimbra khususnya yang masih bertanya-tanya tentang struktur organisasi di PSTI saat ini, di mana sebelum perubahan organisasi yang terbaru, kami sebelumnya ada di bawah Direktorat Keuangan ya, di mana di struktur organisasi yang terbaru kali ini, jadi ada perubahan di mana divisi STI bergeser di bawah Direktorat Utama, jadi tepatnya di Satuan Digital dan Teknologi Informasi yang saat ini dikepalai oleh Bapak Suroso Isnandar, di mana di bawah satuan tersebut membawahi atau digabungkan dua divisi yang terkait digital, divisi manajemen digital di bawah Pak Aditya Sarif, dan divisi sistem dan teknologi informasi di bawah Pak Wahyu Hadirozi. Khusus di bawah divisi STI sendiri, itu terdapat beberapa bidang dan operasional TI. Nah, STI Kaltimbra ini ada di bawah regional atau operasional TI Sumatera dan Kalimantan, bersama dengan 9 operasional TI lainnya dari Aceh, Sumatera Utara, Barat, Riau, sampai dengan Kaltimbra. Berikutnya, Kang. Nah, di STI Kaltimbra sendiri, sebagai MSB, saya sendiri membawahi satu asisten manajer, yaitu Mas Maulana, dengan kurang lebih 3 orang staf, 2 staf di bawah Pak Maulana dan 1 staf di bawah MSB, Mas Jul Ikram, Kang Irfan Sanjaya yang kali ini menjadi narasumber, dan ada Mbak Jilan. Nah, dalam operasional TI kami juga dibantu oleh teman-teman dari engineer on-site, itu Mas Chandra, dan 11 IT support yang tersebar di unit-unit di wilayah kerja STI Kaltimbra ya, termasuk UID Kaltimbra. Nah, wilayah kerjanya sendiri, jadi selain membawahi 2 unit induk yaitu WIP Kalbatim dan UID Kaltimbra, kami juga ketempatan kurang lebih total 130 unit, ya, termasuk unit-unit yang ada di bawah UIKL Kalimantan, yang posisinya ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Itu kurang lebih 1000-an user, belum Bapak Ibu yang memiliki double gadget ya, kami hitung juga sebagai user, dengan 90 lebih layanan TI. Jadi ada intranet dengan IP VPN, VSAT, termasuk internet yang Bapak Ibu gunakan untuk mengakses layanan TI sehari-hari ya. Nah, demikian mungkin perkenalan singkat divisi STI. Semoga bisa mencerahkan posisi divisi STI, khususnya STI Operasional Kaltimbra ya. Nah, kembali ke topik kita kali ini, mungkin Bapak Ibu masih ingat fenomena Bjorka ya di Indonesia, di mana satu orang hacker ini bisa memporak-porandakan aspek keamanan ya, menjadi viral di Indonesia karena dia membocorkan data beberapa instansi pemerintahan, termasuk induknya keamanan di Indonesia ya, BSSN ya. Nah, di sini keamanan TI menjadi penting. Next, Kang. Di mana tanpa kita sadari itu ada bjorka-bjorka lain yang sudah mengintai gitu ya, dalam kegiatan kita di korporasi yang menggunakan akses layanan TI dalam keseharian kita ya. Dan pentingnya keamanan TI ini tentunya
salah satunya adalah untuk meminimalkan ancaman bjorka yang sudah mengintai itu terhadap informasi sensitif perusahaan, data keuangan, data pegawai, atau data korporasi lain dari usaha pencurian, usaha pelanggaran gitu ya, usaha pemanfaatan data tanpa otorisasi yang berusaha didapat secara tidak legal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ancaman nyata ini sudah sampai ke PLN, di mana beberapa kali baik itu situs PLN dan kejadian data breach, termasuk yang terbaru yang sempat bocor ke masyarakat, itu data pelanggan, data-data dari Sumkal sendiri, Sumatera Kalimantan, di mana kami sempat berkontribusi di dalamnya, itu sempat juga bocor, sehingga kami sempat juga dimintai keterangan ya oleh tim CISAT PLN untuk memberikan klarifikasi gitu ya. Nah, ini sudah menjadi ancaman nyata di mana keamanan TI ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita gitu ya. Next kan. Nah, bicara masalah keamanan TI, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebenarnya ya, dari beberapa best practice kami dapat cuplik, di mana aspek keamanan TI pertama yaitu terkait pengamanan infrastruktur, lalu di situ ada pengamanan networknya, jaringan TI-nya, ada pengamanan endpoint, itu laptop, tablet, atau handphone yang Bapak Ibu gunakan dalam keseharian bekerja gitu ya, untuk mendukung pekerjaan. Ada juga cloud security, pengamanan cloud, tempat penyimpanan entah itu di Google Drive, di Google Cloud, atau di NAS gitu ya. Termasuk bagaimana manajemen dan respon terhadap insiden cybernya. Next kan. Nah, di divisi STI sendiri, khusus untuk keamanan TI ini sudah ada SKDIR 026.K DIR 2011, itu tentang pengamanan sistem TI, di mana di dalamnya itu tercakup mulai dari pengelolaan aset, pengelolaan SDM, pengelolaan keamanan fisik dan lingkungan, pengelolaan dan operasional pengamanan sistem TI, kontrol akses, akuisisi pemeliharaan dan pengembangan sistem TI, di mana beberapa pasal terkait diantaranya ini yang akan disampaikan sebagai materi atau fokus materi kali ini, yaitu tentang SOP pengelolaan user akun TI, khususnya mungkin untuk rekan-rekan di UID, pengelolaan user akun AP2T ya, yang seperti disampaikan Pak Liasta tadi. Nah, SKDIR 026 ini sudah ada perubahannya, yaitu SKDIR 498 DIR 2012 yang menambahkan beberapa poin seperti di pasal 1, poin 15, ada 15A, 15B, pasal 14, dan seterusnya. Jadi ada dua kebijakan TI, ada satu kebijakan TI dengan satu perubahannya yang sekarang menjadi rujukan kebijakan pengamanan TI di PLN. Next kan. Nah, adapun beberapa kegiatan yang dilakukan khususnya di level divisi STI terkait keamanan TI ini, diantaranya kerjasama antar instansi, yaitu dengan BSSN, pengamanan transaksi elektronik. Mungkin Bapak Ibu kalau di AMS itu lihat ada QR code gitu ya. Ada juga pembentukan tim CISAT atau tim tanggap insiden cyber, Cyber Security Incident Response Team PLN yang sudah dibentuk di PLN. Kemudian dari sisi kebijakan tadi ada kebijakan 026 dengan perubahannya 498.K tentang pengamanan TI.
Di level di aspek sosialisasi dan awareness. Jadi kami di TI itu ada bidang yang namanya KKTI, Kebijakan dan Keamanan TI, yang menginisiasi sosialisasi atau awareness keamanan kepada seluruh user melalui broadcast email atau mungkin melalui grup-grup WA. Juga sudah dilakukan evaluasi ya, beberapa evaluasi pengujian keamanan jaringan, VPN, internet, pengujian keamanan aplikasi, atau IT Security Maturity Assessment. Di level monitoring, kami punya SOC, Security Operation Center, yang beroperasi 24 jam, 7 kali 24 jam, di mana termasuk monitor cyber security insiden dan penanganannya. Sementara di implementasikan juga beberapa perangkat TI, teknologi enkripsi, dan implementasi end user device protection. Next, Kang. Nah, sebagai laporan juga ke Bapak Ibu sekalian, kami di STI Kaltimra terkait keamanan TI ini ada beberapa upaya yang sudah berjalan, yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah merujuk ke kebijakan TI 026 tadi, di mana selain kebijakan sudah ada juga beberapa standar yang terkait keamanan TI, SOP, dan surat yang Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat juga sudah terarsip di AMOR ya, beberapa kebijakan, standar, SOP, dan surat ini. Kemudian upaya kedua yang kami lakukan, next Kang, adalah berkoordinasi dengan teman-teman user. Pada contoh ini ada jaringan, topologi jaringan UP2D, di mana dalam bekerja section critical seperti SCADA itu harus dipisahkan dari Office ya, termasuk pemisahan server dari jaringan Office yang digunakan untuk akses teman-teman keseharian ya, sebagai salah satu langkah dalam menjaga keamanan TI. Lalu ada juga upaya ketiga, implementasi dan monitoring firewall. Jadi kalau misalnya kita umpamakan firewall ini adalah kalau kita analogikan sebuah rumah, firewall ini pagar dengan satpamnya gitu ya. Jadi siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang kapan harus dibuka portalnya, kapan harus ditutup portalnya. Dan pada gambar itu terlihat setiap menit, mungkin setiap jam gitu ya, ada usaha-usaha serangan untuk memaksa masuk ke sistem kita yang kebetulan bisa di take down atau di drop oleh si firewall ini gitu ya. Dan kami rencanakan di setiap layanan yang kita sewa itu akan kita standarkan untuk seluruhnya menggunakan firewall ya. Saat ini kondisi saat ini dari sekian banyak layanan itu firewall baru kita implementasikan mungkin sampai unit level 2 ya. Dan level 1, level 2, dan level 3 itu layanan terbuka, jadi ibaratnya rumah tanpa pagar. Setiap orang mungkin bisa keluar masuk secara ilegal tanpa kita ketahui gitu ya, karena tidak ada satpamnya. Jadi bagian dari rencana kerja kita ke depan adalah salah satunya memagari layanan-layanan itu dengan firewall sehingga bisa meminimalkan akses atau usaha akses masuk tanpa otoritas tersebut. Next mungkin ada upaya peningkatan keamanan di wilayah kerja STI Kaltimra adalah implementasi antivirus korporat ya, sampai dengan end user atau endpoint protection. Ini terima kasih teman-teman juga, di pencapaian implementasinya sudah sampai 105% ini ya. 105% ini mungkin termasuk teman-teman dengan beberapa gadget gitu ya, yang terhitung sebagai user
yang sudah bersedia untuk diinstalkan antivirus korporat. Memang keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan, gitu ya. Dengan diinstalnya antivirus korporat, mungkin performa perangkat, performa akses laptopnya teman-teman dalam bekerja menjadi berpengaruh sedikit lebih lambat, tapi itu untuk demi memitigasi ya potensi-potensi keamanan yang berasal dari end user. Jadi upaya next kan, upaya kelima mungkin yang sudah dilakukan juga adalah pembentukan red team dan blue team. Nah, kebetulan divisi STI mengeluarkan semacam surat keputusan untuk pembentukan tim, di mana dua anggota kita, Mas Jul Ikram dan Kang Irfan Sanjaya, itu Mas Jul Ikram ditugaskan sebagai salah satu anggota red team. Red team ini adalah tim yang bertugas untuk mencari celah keamanan ya, mencari celah keamanan yang mungkin ada di aplikasi atau di jaringan TI kita. Sementara blue team-nya adalah bertugas untuk mendefense, melakukan defense terhadap percobaan serangan keamanan TI yang terjadi di lingkungan kerja kita, termasuk nanti sosialisasi dan awareness keamanan TI yang menjadi tugas blue team ya. Oke, upaya berikutnya Kang, nomor 6 mungkin di STI sendiri ada Security Operation Center yang terpusat di STI pusat yang menginisiasi scanning ke seluruh layanan yang ada di PLN-net, dan hasil scanning itu kemudian disampaikan ke masing-masing STI Ops terkait untuk ditindaklanjuti. Ada beberapa misalnya hasil scanning yang menunjukkan potensi atau celah keamanan, katakanlah di Kaltimra, di seluruh layanan Kaltimra yang terscan, mana-mana yang ada potensi. Nah, itu yang harus kami tindak lanjuti, ada laporan keamanan harian istilahnya. Jadi setiap saat laporan itu disampaikan, kalau terdapat celah keamanan kami harus tindak lanjuti. Next Kang, jadi di UID Kaltimra sendiri mungkin terdapat puluhan aplikasi ya. Puluhan aplikasi yang dikembangkan, baik itu unit antara bidang misalnya dengan vendor langsung, atau ataupun unit yang bekerjasama dengan kami di STI untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, sebelum di launching secara resmi untuk menghindari adanya celah-celah keamanan di aplikasi tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu ya, bjorka yang berkeliaran di situ. Satu aplikasi itu harus dilakukan semacam penetration testing ya, semacam assessment terhadap aplikasi itu, sehingga aplikasi itu bisa kita minimalkan celah keamanannya gitu ya, minimalkan potensi-potensi atau baik itu dari sisi coding atau dari sisi lainnya, sehingga bisa kita mitigasi usaha-usaha untuk menyerang, memanfaatkan aplikasi itu secara tidak legal gitu ya. Baik, yang ke-8 Kang mungkin. Nah, ada upaya juga dalam meningkatkan keamanan TI adalah pembatasan data sharing. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan NAS ya, NAS PLN, terus juga sudah familiar dengan Office, khususnya Office 365, di mana belakangan di tahun 2022 ini secara serentak mulai diimplementasikan pemanfaatan lisensinya ya. Jadi kalau selama ini teman-teman masih pakai Office dalam tanda petik bajakan gitu ya, jadi mungkin bertahap akan dialihkan untuk diberikan lisensi. Jadi ada lisensi tipe E5, E3, E1 ya. Untuk E5 itu Bapak Ibu bisa mengakses Office seperti biasa di laptop gitu ya, langsung ada programnya. Tapi kalau yang E1 ini Bapak Ibu
lisensinya terbatas, bisa mengakses Office lewat website gitu ya. Jadi bukan aplikasi sendiri, tapi via website. Tapi secara fitur sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Tidak secara tampilan tidak jauh, dan pemanfaatan Office ini adalah salah satu upaya untuk membatasi dan juga media kolaborasi ya. Jadi teman-teman di situ bisa berbagi file, bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain dalam bekerja dengan lebih aman gitu ya. Karena ada fitur share kepada siapa dokumen itu bisa di-share, sehingga bisa meminimalkan potensi data breach atau data leak yang banyak terjadi saat ini. Demikian juga dengan NAS ya. Jadi teman-teman khususnya file-file pekerjaan itu kami rekomendasikan yang masih menyimpan di Google Drive, masih menyimpan di tempat lain gitu ya, mungkin segera dimigrasikan ke NAS PLN, khususnya file-file pekerjaan korporasi yang secara keamanan levelnya bisa lebih terjamin gitu ya, dari data breach atau data leak. Next, Kang. Nah, demikian mungkin pengantar singkat saya sebelum dilanjutkan oleh Kang Irfan lebih spesifik bagian dari SK atau penerjemahan dari SK 026 SKDIR 026 2011 tentang pengawanan TI, yaitu tentang bagaimana SOP pengelolaan user akun TI, khususnya bagi teman-teman yang punya akses, baik itu ke AP2T atau aplikasi lain ya. Tadi spesifik disebutkan oleh Pak Yasta, user-user khususnya AP2T ya. Baik, demikian Bapak Ibu. Terima kasih dan silakan Kang Irfan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu sehat selalu. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen UID Kaltimra, beserta Bapak Ibu PLNers, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan bisa mengikuti beberapa menit ke depan ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk sharing terkait materi SOP pengelolaan user akun TI, yaitu nomor 02 SOP Div STI 2021. Baik, tadi Pak Eka sudah memberikan pengantar terkait betapa pentingnya keamanan TI di PLN Persero gitu ya. Keamanan TI menjadi sebuah harga mati gitu ya Bapak Ibu. Keamanan TI merupakan sebuah, kita anggap sebagai cita-cita gitu ya dalam pelaksanaan operasional sistem yang ada di PT PLN Persero gitu. Jika berbicara terkait keamanan TI, tentu saja ada sebuah konsep yang kita sebut dengan CIA Triad, atau C-nya itu adalah confidentiality, yaitu kita anggap kerahasiaan ya simpelnya, atau proses untuk mengamankan dan memastikan bahwa hanya orang yang berhak saja yang dapat mengakses informasi. Itu namanya confidentiality. Yang kedua itu adalah integrity. Integrity adalah jaminan bahwa data-data yang kita akses itu utuh atau lengkap atau valid gitu ya, kita bisa katakan. Dan yang terakhir adalah availability, yaitu memastikan semua fasilitas baik aplikasi, sistem, jaringan dan sebagainya itu harus dapat diakses gitu, dipastikan harus dapat menunjang proses bisnis gitu secara kontinu atau tidak terputus. Nah, berdasarkan dari CIA Triad ini yang berhubungan dengan aspek confidentiality, integrity dan juga availability, diterapkannya keamanan TI dan untuk menghindari risiko data breach, data leak, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan proses approval, serta saring lempar tanggung jawab. Ketika terjadi kesalahan proses, maka sesuai amanat SKDIR nomor 026 tadi, beserta perubahannya,
disusunlah SOP pengelolaan user akun TI yang sudah mengalami beberapa tahap pembaharuan. Dan yang terupdate adalah nomor 02 tahun 2021. Izin saya masuk ke yang pertama, yaitu terkait confidentiality. Tadi saya sudah sedikit bahas, confidentiality itu adalah intinya kerahasiaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di SOP ini, SOP pengelolaan user akun TI, bahwa SOP ini mengatur bagaimana user akun itu hanya diberikan kepada orang yang berhak saja, melalui mekanisme atau proses yang membutuhkan keterlibatan beberapa peran. Nah, diantaranya adalah yang pertama, pemilik user account, atau mungkin kita bisa sebut user gitu ya, pemilik user account atau calon pemilik user account. Pemilik user account ini mempunyai tanggung jawab berdasarkan SOP itu. Yang pertama, memberikan identitas sesuai yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya. Jadi jika pemilik user account ini merupakan pegawai tetap PLN, maka harus dibuktikan ketika ada proses permintaan akun melalui dilampirkannya SK pengangkatan. Atau ada pihak-pihak eksternal yang ingin membuat akun korporat karena ada sebuah kepentingan khusus pada suatu aplikasi korporat atau aplikasi PLN, itu boleh. Contohnya misalkan tenaga ahli daya atau outsource, itu boleh dengan cara melengkapi atau memberikan lampiran pengantar dari perusahaannya. Calon pegawai yang belum dinyatakan resmi sebagai pegawai juga boleh, tapi harus menyertakan lampiran dari Udiklat atau Pusdiklat. Pihak eksternal juga boleh, misalkan tadi vendor gitu ya, itu juga boleh mendapatkan akun dengan syarat melampirkan pengantar dari perusahaan. Seperti itu. Jadi harus memberikan data sebenar-benarnya. Jika memang jabatannya A, maka lampirkan SK pengangkatan jabatannya misalkan. Kemudian tanggung jawab lainnya sebagai pemilik akun adalah menjaga kerahasiaan akun aplikasi dengan tidak memberikan password kepada siapapun, termasuk pengelola sistem, tanpa berita acara penyerahan akun. Pengelolaan sistem di sini siapa? Bisa dikatakan dalam hal ini pengelola IT atau divisi STI secara keseluruhannya, secara besarnya, secara generalnya. Nah, pemilik user akun itu wajib menjaga kerahasiaan ini. Jadi sesuai mandat SKDR juga tidak boleh ada yang namanya sharing akun. Satu akun itu wajib dimiliki hanya oleh satu akun. Jadi satu akun itu wajib dimiliki oleh satu pegawai atau satu person gitu ya. Dan person ini adalah orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Sehingga adanya sebuah mekanisme, nantinya kita akan bahas mekanisme pembuatan password secara berkala. Nah, ini salah satunya untuk menjaga akun tadi. Tanggung jawab lainnya adalah melaporkan kepada supervisor atau manajer bila ada dugaan penyalahgunaan user akun. Nah, jadi tanggung jawab sebagai pemilik akun itu tidak hanya menggunakan dan menjaga agar akunnya tidak tersebar, tetapi juga melaporkan jika melihat potensi penyebaran akun atau penyalahgunaan akun. Ini akun ini cukup general ya, tapi kalau misalkan diklasifikasikan atau dikhususkan, misalkan ambil contoh AP2T. Akun AP2T itu kan yang punya tidak hanya pegawai PLN, tapi ada beberapa pihak eksternal gitu ya. Nah, itu harus dipastikan bahwa akun tersebut menempel kepada satu person gitu. Tidak bisa satu akun dipakai untuk beberapa contoh operator. Saya kurang tahu detail proses bisnisnya, tapi misalkan jika ada shift-shiftan dan itu satu shift itu 2 orang, katakan satu hari ada 2 shift, berarti wajib ada 4 akun.
Nggak bisa misalkan hanya disediakan 2 akun, akun pagi dan akun siang. Padahal di sesi pagi itu misalkan ada 2 orang sebenarnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi satu akun harus menempel pada satu person gitu ya. Dan ketentuan-ketentuan lainnya, misalkan hanya digunakan oleh 2 MAC address ya kalau untuk AP2T. Nah untuk contohnya akun apalagi, akun VPN. Akun VPN itu jadi barangkali ada yang belum tahu, VPN itu adalah sebuah fitur agar kita bisa mengakses jaringan kantor melewati menggunakan jaringan publik atau internet. Jadi intinya bisa bekerja dari rumah gitu ya. Bisa membuka aplikasi korporat dari rumah, nah itu menggunakan akun VPN. Nah VPN pun ini tidak boleh, misalkan ada seorang staff gitu ya, karena dia tidak mempunyai akun VPN dan malas mengajukan permohonan akun VPN, dia pinjam akun VPN punya atasannya gitu, yang mana memang untuk level supervisor atas ke atas, ke supervisor ke atas, itu memang bisa mendapatkan akun VPN secara permanen gitu ya, selama masa jabatannya berlaku. Biasanya memang beberapa user yang saya lihat ya case-nya agak males gitu ya memperbarui atau memperpanjang permohonan user VPN ini, karena memang sesuai dengan SOP VPN, ada SOP lainnya juga itu menyatakan bahwa memang maksimal penggunaan VPN sementara itu ada jangka waktunya gitu, dan disepakati kalau di Kaltimra itu bisa sampai maksimal 3 bulan ya, dan sekurang-kurangnya memang bisa 1 bulan, kurang lebih seperti itu ya contoh-contohnya. Nah pihak yang kedua yang berperan penting juga untuk menjaga kerahasiaan adalah supervisor, manajer, atasan langsung ataupun atasan tidak langsung. Adapun tanggung jawabnya, yang pertama, memeriksa kelengkapan formulir permohonan pembuatan, perubahan, pencabutan user akun aplikasi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, ini maksudnya adalah pada saat proses awal pegawai atau user, ya kita katakan di sini, user itu mau melakukan permintaan atau pengajuan aktivasi akun. Nah, pastikan di formnya, nanti kita lihat, formnya itu ada di bawah itu sign atasan langsung gitu ya, atau supervisor atau manajer yang mewakili. Nah ini bertugas untuk memvalidasi gitu, sebagai filter awal gitu, apakah benar user atau pegawai ini berhak mendapatkan atau mengajukan akun tersebut. Contohnya ada katakan operator yang bukan command center, tapi dia mengajukan role command center gitu. Nah ini kan tidak sesuai dengan job desk atau tugasnya ya, yang mana memang command center atau role command center, contohnya ini di aplikasi VCC gitu ya. Nah ini hanya diberikan kepada operator-operator atau petugas-petugas yang dengan SK command center sebenarnya, secara best practice seperti itu. Sehingga ketika ada operator atau petugas selain itu yang ingin mengajukan akun VCC dengan role command center, itu seharusnya tidak disetujui ya, atau tidak boleh mengajukan seperti itu. Nah ini tugasnya supervisor, manajer atau atasan langsung di unit lokasi untuk memfilter itu. Ya, yang pertama itu, yang kedua tadi menyetujui atau tidak menyetujui permohonan. Yang ketiga melaporkan kepada BPO dan user administrator untuk melakukan blocking dan pelacakan. Jadi misalkan ada temuan seperti tadi pegawai melaporkan kepada atasan. Nah, atasan itu harus melanjutkan dengan cara melaporkan. Dan mungkin ada permintaan blocking terlebih dahulu dan melakukan pelacakan gitu ya. Melaporkan kepada BPO. BPO ini siapa nih? Nah, tergantung aplikasinya apa. Kalau misalkan ngomongin AP2T kan berarti mohon koreksi ya, mungkin bidang niaga gitu ya. Nah, itu dilaporkan ke admin terkait. Ini ada potensi, gitu. Tolong di blocking dulu, tolong dilacak seperti itu. Dan yang terakhir melaporkan atau melakukan review terhadap user account. Jadi tidak hanya melakukan approval di awal, tapi juga melakukan review terhadap akun-akun yang sudah eksis. Jadi misalkan nih ada seorang atasan di suatu unit, oh ternyata dia baru gitu ya ditempatkan di situ,
ada suatu kewajiban gitu ya, kalau berdasarkan SOP ini ada suatu kewajiban untuk melakukan review. Kira-kira akun-akun AP2T, katakan kita ambil contoh di unit saya itu, apakah sudah sesuai dimiliki oleh user-user yang berhak saja gitu. Nah, ini tugasnya supervisor, manajer, atau atasan langsung untuk melakukan review tersebut. Next ke pihak berikutnya, BPO, Business Process Owner ya, atau pemilik proses bisnis. Tanggung jawabnya adalah satu, menganalisa dampak pembuatan user akun baru terhadap proses bisnis. Kemudian menyetujui juga atau tidak menyetujui juga permintaan pembuatan user akun untuk pegawai. Melakukan evaluasi terhadap permintaan dan juga melakukan evaluasi terhadap review user yang aktif atau tidak aktif. Nah, tadi BPO misalkan contoh AP2T ya, berarti katakan tadi bidang niaga lagi, kita coba deskripsikan. Nah, itu bertugas tuh untuk melakukan review juga terhadap dampak-dampak pembuatan user akun baru gitu ya. Dan juga review terhadap akun-akun yang sudah eksis. Kemudian yang keempat adalah administrator. Tanggung jawabnya adalah memeriksa kelengkapan formulir. Nah, yang pertama, memeriksa kelengkapan formulir ini dilakukan ketika misalkan ada tadi pembuatan akun, perubahan akun, rule akun, kemudian penghapusan, ataupun misalkan penonaktifan sementara dan lain-lain gitu ya. Nah, ini administrator bertugas untuk memastikan dokumen-dokumen yang disyaratkan itu sudah dilengkapi oleh user. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat user account di dalam sistem. Jadi ketika disetujui, administrator bertugas untuk membuat user account, kemudian memastikan konfigurasinya baik, dan menginformasikan ke user. Itu tugas-tugasnya. Dan melakukan blocking jika ada permintaan dari BPO ya. Jadi itu terkait pihak-pihak yang bertugas atau mempunyai wewenang untuk menciptakan confidentiality di lingkungan PT PLN Persero terkait pengelolaan user account. Nah, ini ada SOP terkait pembuatan user account. Di sini dikatakan bahwa untuk pembuatan user account, user itu harus mengirimkan form UAA1. Form UAA1 ya. Form UAA1 terkait form pembuatan user, dan ini ditandatangani oleh atasan secara langsung. Seperti yang tadi sudah saya bahas, jika memang pegawai itu ditandatangani oleh atasan, jika memang outsource harus dilampirkan surat pengantar, jika memang vendor juga harus dilampirkan surat pengantar dari perusahaan ya. Dan dilengkapi jangan lupa fakta integritas. Ya, setiap ada permintaan perubahan ataupun penghapusan akun itu harus ada disertai dengan fakta integritas. Khusus pegawai PLN itu disertai juga SK ini ya, biasanya ada beberapa case di beberapa permintaan aplikasi itu diminta juga SK ini kepegawaiannya ya. Seperti itu. Dan akan diproses oleh service desk. Jadi service desk akan memproses itu semua setelah dilakukan pengiriman. Tentunya dokumen yang dikirim itu sudah di-approve atau diperiksa oleh manajer. Jika oleh manajer approve, service desk membuatkan, kemudian akan diteruskan lagi kepada user ya, akun yang sudah dibuat. Kurang lebih itu mekanismenya. Dan di SOP ini juga disebutkan bahwa pembuatan akun khususnya untuk akun pegawai, akun korporat atau email korporat itu tidak ada batas waktu. Selama pegawai tersebut itu aktif, maka user itu akan aktif. Kemudian untuk calon pegawai itu biasanya maksimal 6 bulan aktifnya. Kemudian untuk outsource itu 3 bulan, tapi bisa diperpanjang sesuai kesepakatan dan pengajuan lagi. Dan juga untuk mitra project itu bisa juga diberikan akun maksimal 1 bulan aktif dan bisa diperpanjang sesuai permintaan dan persetujuan.
Nah, ini contoh dari beberapa form pengajuan akun dan juga penghapusan user account. Pengajuan atau pembuatan user account itu ada kodenya UAA01. Kita bisa lihat di bawah ini, Bapak Ibu. Ada approval dari orang yang mengajukan dan juga dari supervisor, manager, atau atasan langsung gitu ya. Nah, ini peran-peran yang tadi saya sudah sebutkan ya, itu harus juga melakukan review sebelum dikirimkan kepada service desk ya dalam hal ini. Kemudian juga ada form penghapusan user account juga sama kurang lebih. Ada approval dari atasan user yang mengajukan. Kemudian ini contoh untuk fakta integritasnya. Nah, kita coba sedikit bahas terkait aturan-aturan yang disebutkan di fakta integritas ini. Yang pertama, fakta integritas ini juga mengacu kepada Kepdir 529 terkait pedoman dan kebijakan umum tata kelola TI, bahwa seluruh kegiatan pengelolaan TI dan penggunaan fasilitas harus mempertimbangkan keamanan teknologi informasi dengan prinsip penjaga kerahasiaan, confidentiality ya, tadi kita sudah sedikit bahas, integritas, dan juga ketersediaan atau availability, sehingga ukuran-ukuran keamanannya sejalan dengan rencana kesinambungan bisnis. Nah, itu syarat-syaratnya yang pertama itu. Yang kedua terkait SKDIR 26 pasal 23 butir 4, pengguna akhir bertanggung jawab atas penggunaan dan kerahasiaan identitas dan kata sandi. Nah, ini di sini di fakta integritas sudah disebutkan dengan jelas bahwa setiap pemilik akun itu yang bertanggung jawab atas penggunaan dan kerahasiaan. Sehingga ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, yang bertanggung jawab adalah pemilik akun tersebut. Seperti itu. Nah, di poin ketiga ada mengacu kepada SKDIR 026 juga, pasal 26 dan juga 5. Untuk pasal 2 bunyinya pengguna akhir bertanggung jawab terhadap hak akses yang diberikan dan memastikan bahwa hak akses tersebut tidak diberikan atau diwakilkan kepada pihak lain. Saya kira cukup jelas ya. Jadi tidak boleh diwakilkan gitu ya akun tersebut. Dan pasal 5 menyebutkan informasi perseroan atau ketentuan-ketentuan lain yang terkait akibat kelalaian pengguna akhir dalam menjaga kerahasiaan hak akses yang diberikan. Kemudian poin 4, SKDIR masih SKDIR 026 pasal 9 butir 1 dan juga butir 2. Butir 1 menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal perseroan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemblokiran akses, pencabutan akses sampai dengan diusulkannya ke atasan pengguna atau bagian kepegawaian oleh penyelenggara TI untuk dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan disiplin pegawai perseroan. Jadi di SKDIR ini jelas menyebutkan bahwa kelalaian atau penggunaan atau kelalaian atas penggunaan akun ini bisa juga dikenakan sanksi ya. Kemudian yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap ketentuan ini dapat berakibat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pencabutan akses sampai dengan pemutusan hubungan kerja, atau dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini cukup berat juga ya sanksinya Bapak Ibu, sehingga memang kesadaran terkait tugas dan kewajiban kita menjaga akun aplikasi apapun yang berkaitan dengan perusahaan itu harus dinomorsatukan gitu ya. Tidak bisa lagi kita menggunakan cara-cara yang lama. Mohon maaf, contohnya kita menuliskan password apapun itu, password email, Gmail ataupun akun korporat apalagi ya, di notes, di sticky notes, tempel di sebelah laptop. Nah, itu harusnya sudah tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu. Karena terlalu terlalu berbahaya gitu. Terlalu beresiko gitu. Kan tujuannya agar kita nggak lupa Pak
tujuannya agar kita nggak lupa Mas gitu ya, agar misalkan langsung bisa login gitu ya. Tapi resikonya jauh lebih besar dari manfaatnya gitu. Manfaatnya agar tidak lupa. Ada opsi lain Bapak Ibu, kita bisa tulis di HP atau di sebuah file yang terenskripsi, password lagi gitu ya. Kalau kita lupa, banyak hal lain gitu, tidak dengan cara mempublish password tersebut agar kita tidak lupa gitu, tapi membuat orang lain jadi ingat atau membuat orang yang tidak berkewenangan juga jadi tahu password kita gitu. Secara tidak langsung itu malah memberikan akses secara cuma-cuma. Itu udah nggak usah lagi di hack atau di apa ya, di data breach gitu ya, nggak usah. Itu tinggal kontak aja foto, login langsung bisa akses data atau database perusahaan kayak gitu. Ya kurang lebih itu Bapak Ibu yang diamanatkan Kapdir SK 026 di Fakta Integritas ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini SOP ini juga mengingatkan terkait menggunakan password yang kuat. Jadi setiap user yang diberikan akses atau user account apapun ya, user account aplikasi apapun itu wajib menggunakan password yang kuat. Adapun beberapa referensinya, yang pertama minimum 8 karakter dan harus diganti maksimal 30 hari, Bapak Ibu. Jika webmail atau akun korporat itu sudah rutin ya, akan dilakukan otomatisasi permintaan penggantian password secara monthly ya, atau 30 hari. Nah, untuk password akun korporat lain nih yang mungkin belum dilakukan otomatisasi reminders atau pengingat gitu ya untuk dilakukannya perubahan password secara monthly, itu butuh kesadaran dari masing-masing pengguna user atau pemilik akun. Oh, ini udah 30 hari nih, ganti gitu. Atau misalkan kalau keseringan ya bisa dilakukan 90 hari gitu ya untuk beberapa aplikasi yang tidak terlalu kritikal misalkan. Tapi kalau kritikal ya wajib 30 hari. Wajib 30 hari sesuai dengan mandat dari SOP dan juga Kapdir 026. Yang kedua, password baru tidak boleh sama dengan 15 password terakhir. Nah, ini strategi yang kedua, ketika kita melakukan reset password, itu jangan mengulangi password-password yang sebelumnya sudah dipakai gitu ya. Dan untuk di webmail atau akun korporat, ini sudah disetting otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan reset, tapi kok nggak berhasil gitu ya, padahal passwordnya sudah berbeda. Coba dievaluasi, siapa tahu password tersebut sudah pernah digunakan di bulan-bulan sebelumnya atau 15 bulan terakhir gitu ya. Itu tidak boleh. Nah, penerapan untuk password akun lainnya ya Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan metode tersebut juga. Misalkan menambah angkanya atau menambah hurufnya dan segala macam. Yang penting tidak menggunakan 15 password terakhir. Sehingga semakin kompleks nih para hacker untuk melakukan pencurian password tersebut. Strategi yang ketiga terkait pembuatan password yang kuat adalah menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan karakter simbol. Contohnya seperti ini. Jadi ya intinya itu sulit lah dibaca oleh orang-orang lain gitu ya, orang pada umumnya gitu. Dan ini bisa diterapkan tidak hanya di akun korporat, tapi juga di akun kita yang lain, misalkan Gmail, Yahoo, ataupun lain-lainnya. Next, nah ini ada beberapa fakta. Ini ada beberapa fakta bahwa ternyata ada kurangnya ketaatan terhadap kerahasiaan gitu ya. Padahal kalau kita lihat di slide ini ada dampak dari ketidaktaatan tersebut. Yang pertama adalah data breach, yaitu pelanggaran data. Jadi pelanggaran data di sini adalah insiden keamanan pelanggaran data di mana peretas mendapatkan akses informasi sensitif
tanpa adanya otorisasi gitu. Jadi tanpa diizinkan atau tanpa kita publish sekalipun ada penyusup masuk gitu ya. Penyusup masuk ke sistem kita dan melakukan login menggunakan akun kita. Nah, caranya memang banyak gitu ya, bisa menggunakan malware atau phishing gitu ya melalui email atau misalkan banyak hal lainnya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita bahas di agenda selanjutnya gitu ya. Yang jelas di sini ada pihak lain gitu yang berusaha mengambil alih akun kita gitu ya tanpa adanya izin gitu ya dari atau otorisasi ya dari kita. Kemudian yang kedua data leak atau kebocoran data, yaitu di mana kondisi data pribadi atau perusahaan secara tidak sengaja terakses oleh orang lain. Tidak sengaja ini penyebabnya seringkali adalah karena human error Bapak Ibu, atau karena kelalaian dari penggunanya. Seperti yang tadi saya sudah contohkan, mungkin karena ditempel di sticky note sehingga orang lain bisa lihat, nah bocorlah data gitu ya. Ataupun hal-hal lainnya. Nah ini ada satu laporan yang dilansir dari Ponemon Global Cost di tahun 2012. 2/3 data yang bocor itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Dan jenis human error yang tertinggi adalah end user failure to follow policy and procedure. Jadi penyebab tertingginya itu karena user tersebut gagal mengikuti atau tidak mau mengikuti policy dan aturan yang ada gitu ya, kebijakan yang ada. Baik itu karena mungkin pengguna tersebut tidak tahu atau memang pengguna tersebut tahu tapi merasa hal tersebut tidak terlalu penting gitu. Sehingga ada kelalaian di dalamnya. Cukup tinggi ya Bapak Ibu penyebab dari data bocor itu karena human error gitu. Jadi memang ini harus jadi concern kita bersama. Sistem secanggih apapun, sistem sebaik apapun, firewall sebanyak apapun, tetap tidak akan berguna jika celah keamanannya itu berasal dari diri kita sendiri gitu, atau dari internal gitu ya, dari usernya sendiri gitu. Jadi secanggih apapun, semahal apapun teknologi itu akan sangat percuma kalau usernya atau human-nya, orang yang menggunakan sistem tersebut tidak melek terkait betapa pentingnya keamanan ini. Ya, salah satu korelasinya dengan SOP ini ya keamanan user akun yang kita miliki saat ini gitu ya. Yang kedua, dari CIA triad tadi, setelah tadi confidentiality atau kerahasiaan, dan yang kedua ini adalah ada integrity atau jaminan bahwa semua data tersedia dalam keadaan utuh dan lengkap sesuai apa adanya. Nah, menjamin bahwa data tersebut tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Seperti kita ketahui, ada beberapa aplikasi kritikal dan penting di PLN seperti AMS, AP2T, SAP, dan APKT. Tentunya ini adalah aplikasi-aplikasi yang dijadikan rujukan sebagai data yang dianggap valid gitu ya. Contohnya nih, saya mau memastikan benar nggak bahwa surat ini berasal dari PLN. Ya, kita tinggal cek di aplikasi AMS gitu ya. Benar nggak data pelanggan ini sekian jumlahnya, kita tinggal cek di AP2T. Begitu pula aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, tapi memang menjamin kualitas data itu harus memastikan juga bahwa orang-orang yang menginput data tersebut atau orang-orang yang berkontribusi mengolah data tersebut itu adalah orang-orang yang sudah sesuai dengan role-nya gitu, atau orang-orang yang memang berkepentingan gitu. Nah, di integrity di sini atau SOP ini mengatur itu juga, bahwa hanya orang-orang tertentu yang berhak mendapatkan akses, sehingga adanya pembatasan atau restriction ya, agar tujuannya tidak dirubah-rubah datanya tuh dan tetap value-nya utuh gitu ya, lengkap gitu ya, integritinya terjaga. Nah, berdasarkan SOP tersebut ada kegiatan pengawasan hak akses yang dilakukan untuk mencegah atau mengetahui lebih dini penggunaan hak akses yang tidak wajar atau tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi
agar data sebuah sistem itu atau database atau informasi itu tetap utuh, valid, perlu dilakukan review terhadap akun-akun yang terlibat di dalam aplikasi tersebut gitu ya. Yang pertama, dilakukan tindak lanjut terkait hasil pengawasan hak akses periode sebelumnya. Jadi misalkan jika ada temuan misalkan ya dari audit atau misalkan dari review, nah ini harus dilakukan tindak lanjut ya berdasarkan rekomendasi pengawasan tersebut. Yang kedua, kita lakukan pengawasan terhadap akun-akun yang sudah pensiun. Ya otomatis ini harus dinonaktifkan ya. Yang ketiga, kita harus lakukan penonaktifan terhadap user akun yang sudah mutasi. Ya, jadi misalkan sebelumnya akun manajer itu nempel di Bapak A, misalkan karena Bapak A sudah bukan jadi manajer di unit tersebut. Nah, kita harus memastikan bahwa akun sebelumnya itu sudah berpindah misalkan atau memang sudah dinonaktifkan gitu. Agar ya tadi balik lagi tujuannya untuk menjaga keakuratan data gitu ya. Yang keempat, user account tidak pernah digunakan. Nah, ini juga untuk user account tidak digunakan itu harus dilakukan penonaktifan. Ya, agar tidak ada campur tangan dari orang-orang yang tidak berwenang. Yang 5, hak akses dari satu user account yang melanggar prinsip pemisahan tugas. Jadi kalau ada user account yang melanggar prinsip pemisahan tugas itu ya dilakukan penonaktifan juga. Dan yang sudah berjalan, pengawasan hak akses ini dilakukan secara periodik, secara rutin, 3 bulan sekali oleh divisi STI, bersama BPO-nya juga, yaitu ada berupa laporan, berisi informasi user account dengan penggunaan hak akses yang tidak wajar atau tidak diperbolehkan. Kayak gitu. Yang ketiga, C-nya tadi sudah confidentiality, integrity, dan yang ketiga adalah availability. Apa itu availability? Yaitu memastikan aplikasi sistem jaringan dan juga sebagainya itu harus dapat diakses. Nah, kalau dalam hal ini di SOP pengelolaan user account, availability itu diatur dengan mekanisme reset password. Karena setiap orang menggunakan user account itu harus dipastikan bahwa bisa login dan juga tidak ada kendala untuk melakukan operasi penggunaan aplikasi tersebut gitu ya, agar tidak berdampak pada proses bisnis. Contohnya AP2T, SAP ataupun aplikasi-aplikasi kritikal lainnya. Disediakan mekanisme SOP terkait reset password untuk memfasilitasi barangkali ada user yang memang membutuhkannya, entah itu karena lupa password atau misalkan memang karena berpindah kepemilikan sehingga harus dilakukan reset password. Nah, ini mekanismenya kurang lebih seperti ini. Jadi ada pengajuan dari user, kemudian sama ya ke service desk. Jadi pengajuannya dikirimkan ke service desk, bisa melalui email service desk. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga. Saya sebutkan lagi mungkin ya, servicedesk@pln.co.id. Jadi untuk perubahan user account dan juga pengaktifan tadi masih sama, diakomodir oleh service desk. Jika syarat-syaratnya sudah sesuai, itu akan diaktifasi dan juga user akan mendapatkan password barunya, kurang lebih seperti itu. Nah, khusus untuk pengajuan reset password user account email korporat, Bapak Ibu untuk informasi bisa melalui STI Kaltimra. Jadi reset passwordnya kebetulan otorisasinya di kami, sehingga Bapak Ibu ketika ingin melakukan pengajuan reset password email korporat, silakan untuk mengajukan ke kami melalui 2 cara, akses link berikut, kemudian pilih form permohonan reset password Kaltimra, atau melalui chat via chatbot Tiara ya. Jadi kita mempunyai chatbot Tiara, tidak hanya memfasilitasi reset password, chatbot Tiara juga untuk informasi ini untuk memfasilitasi permintaan layanan IT support. Jadi misalkan ada Bapak Ibu butuh bantuan layanan IT support, bisa melalui chatbot Tiara. Hanya saja memang IT support yang tersebar sesuai informasi Pak Eka di awal memang masih terbatas hanya di beberapa unit UID Kaltimra saja.
Nah, mungkin sedikit refreshment ya Bapak Ibu terkait panduan pengajuan reset password korporat, password email korporat ya, melalui STI Kaltimra. Seperti ini kurang lebih. Jadi kalau lewat chatbot Tiara tinggal menyertakan NIP, kemudian pilih nomor 7, reset password. Nah, kemudian nanti akan diberikan link, masuklah ke form pengajuan reset password tersebut. Link tersebut juga bisa memfasilitasi untuk melakukan pengajuan VPN sementara, Bapak Ibu. Kebutuhan otorisasinya untuk VPN lokal atau VPN khusus UID Kaltimra itu di kami. Jadi silakan untuk mengakses link tersebut untuk melakukan pengajuannya jika dibutuhkan. Nah, terakhir ada upaya yang sering sekali divisi STI lakukan sebagai awareness terkait keamanan TI di PT PLN Persero, yaitu membuat poster seperti ini, Bapak Ibu. Poster ini juga sering disampaikan melalui surat resmi ataupun kita share lewat WA group ya, Bapak Ibu. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah lihat poster ini, ataupun kita tempel ini di beberapa portal UID Kaltimra contohnya. Nah, tujuannya itu tadi untuk meningkatkan awareness gitu ya, kesadaran bahwa keamanan TI itu adalah tugas bersama gitu, tidak hanya tugas divisi kami misalkan, tapi butuh kerjasama juga dari seluruh user. Nah, contoh di poster ini berbicara terkait kebocoran data atau data leak tadi ya. Ada 3 penyebab masalah. Bocoran data itu karena manusianya, atau human error, karena malware atau virus, atau karena rekayasa sosial atau social engineering. Nah, itu tadi email phishing ya. Kemudian cara pencegahannya, yang pertama, tidak menyimpan data atau informasi perusahaan hanya pada media penyimpanan yang disediakan oleh perusahaan. Oh, jadi menyimpan data dan informasi perusahaan hanya pada media penyimpanan yang disediakan oleh perusahaan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Eka, disarankan di NAS korporat ya untuk data-data yang berkaitan dengan data perusahaan, sehingga untuk data-data perusahaan di penyimpanan online lainnya disarankan dimigrasikan ya. Karena setiap pegawai PLN itu bisa akses Bapak Ibu ke penyimpanan NAS ini menggunakan login menggunakan akun korporat. Yang kedua, menghindari akses email yang tidak dikenal. Jadi kalau ada email masuk dengan domain yang aneh, domain aneh misalkan 176 apa gitu ya, atau misalkan email menggunakan email yang menyerupai misalkan pln.com gitu ya domainnya, ya itu sudah pasti bukan dari PLN gitu. Nah, itu diabaikan saja Bapak Ibu. Yang ketiga, perhatikan tautan di email saat mengarahkan kursor. Jika tautan yang muncul bukan tautan resmi, jangan klik tautan tersebut. Nah, ini terkait link ya, link website ataupun misalkan link attachment email. Jika misalkan ternyata linknya kok aneh gitu ya, atau kita curiga, sebaiknya jangan diklik. Mungkin bisa konfirmasi dulu ke rekan sejawat apakah betul divisi ini mengirimkan link ini, atau ke divisi yang bersangkutan, misalkan apakah betul ada pemberitahuan seperti ini, linknya ini gitu ya. Yang keempat, baca dan pahami dengan seksama isi konten email. Jadi kalau ada kirim email, jangan langsung diklik, tapi dibaca dulu. Yang kelima, selalu waspada terhadap semua pesan yang meminta untuk mengirimkan data, verifikasi informasi, dan mengisi formulir. Jadi kalau ada pesan-pesan yang bilang, klik di sini untuk mengisi data, atau misalkan saya adalah admin, password Anda akan segera expire gitu ya, dalam beberapa hari gitu ya. Silakan diklik ini untuk melakukan update data gitu kan. Dan itu mencurigakan, itu jangan dilakukan klik gitu ya, jangan dilakukan pengiriman atau pengisian data. Nomor 6, hindari menggunakan USB atau perangkat eksternal yang tidak dikenal. Nah, ini sebenarnya culak-colok gitu ya. Saya istilahnya culak-colok USB atau perangkat eksternal yang
tidak dikenal melalui antar device atau antar laptop itu sekarang ini sudah bisa diminimalisir Bapak Ibu dengan media kolaborasi yang tadi. Jika memanfaatkan fasilitas yang difasilitasi oleh PLN, dalam hal ini Office 365, itu memungkinkan kita berkolaborasi dalam sebuah layanan Office gitu ya. Contohnya kita mau membuat data pelanggan di Excel. Nah, kita udah nggak lagi tuh, ini data terupdate, saya kopikan ke kamu lewat flash disk gitu kan. Nah, itu sudah bisa dihindari Bapak Ibu dengan cara kolaborasi lewat Office 365 tadi. Jadi tinggal share link-nya, kita bisa sama-sama mengerjakan data tersebut gitu ya. Secara online cuman memang tidak bisa secara offline. Nomor 7, hindari menyimpan password di browser. Nah, ternyata selain di sticky note, menyimpan di browser juga ada potensi kebocoran data Bapak Ibu. Ya bagaimana tidak. Jadi kalau misalkan laptopnya dicuri gitu ya, in case gitu ya, ada pencurian laptop dan ternyata passwordnya tertanam di browser, ya pencuri bisa langsung login. Atau misalkan laptop kita tuh atau PC kantor kita tuh jarang dimatikan. Nah, ini biasanya case yang sering terjadi nih, karena misalkan laptopnya sering di remote atau PC-nya sering di remote dari rumah gitu ya. Kemudian passwordnya itu di save di browser, sehingga ketika ada orang eksternal atau orang lain atau siapapun yang tidak berhak mengakses akun kita bisa login dengan mudahnya ke aplikasi baik itu korporat ataupun email kita gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dihindari penyimpanan password di browser. Dan yang ke-8, selalu lakukan update antivirus. Ya, tadi Pak Eka juga sudah singgung bahwa antivirus korporat resmi kita adalah Kaspersky, dan alhamdulillah penggunaannya di UID Kaltimbra sudah sekitar 700-an device yang menggunakan Kaspersky, sehingga pencapaiannya untuk SDI Kaltimbra adalah 105% lebih ya implementasi Kaspersky di UID Kaltimbra. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan sekali lagi diinstalkan Kaspersky Korporat. Nah, jika mengalami kebocoran data, ada 3 tips dari poster ini. Yang pertama, segera ubah password, buat password yang aman, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, bersama-sama password yang kuat. Yang ketiga, laporkan kepada service desk atau SOC. SOC tadi Pak Eka sudah singgung di awal, bagian dari monitoring keamanan TI di PLN 24 jam, sehingga Bapak Ibu jika ada temuan ataupun jika ada kebocoran data gitu ya, bisa melakukan konsultasi atau mengirimkan email ke SOC tadi. Seperti itu Bapak Ibu untuk poster kebocoran data leak. Nah, ini ada awareness lainnya juga yang terbaru ya tentang data pribadi, mangga bisa dibaca, dan ini sudah dikirimkan ke email masing-masing Bapak Ibu, bahkan sudah ada kuisnya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk lakukan pengecekan, barangkali ada yang belum melakukan atau mengisi kuis ini, email dikirimkan oleh soc@pln.co.id melalui email korporat Bapak Ibu. Jadi pastikan inbox-nya tidak penuh sehingga bisa mengakses awareness PLN di bulan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Eka dan Mas Irfan. Ya, Mbak. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu pemirsa RRI, jika terdapat pertanyaan, silakan untuk klik simbol raise hand atau bertanya langsung. Sebelumnya sudah ada pertanyaan dari Mas Rio. Telah dijawab oleh Pak Eka. Apakah ada yang belum jelas, Mas Rio? Untuk ditanyakan langsung kepada tim STI? Tes, Mas Rio?
atau Bapak Ibu yang lainnya, jika ada pertanyaan dan tanggapan, dipersilahkan. Pak Farida, tanya Pak Farida. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Eka dan Mas Irfan ya atas paparannya. Mungkin singkat aja terkait dengan user ya. User ini kan sempat dijelaskan juga masalah VPN. Cuman tadi terputus-putus karena di jalan. Untuk akses VPN ini yang punya itu levelnya supervisor atas mulai supervisor atas ya, Mas Irfan. Kemudian yang kedua, apakah VPN ini bisa lebih dari satu device? Kemudian yang ketiga, apakah bisa diinstal di ini ya, di Android ya? Mungkin itu aja, Mas Irfan. Oke, langsung dijawab Terima saja. kasih Pak Pengertian. Silakan Mas Irfan untuk dijawab. Oke, baik. Izin Pak Eka, mungkin nanti bisa ditambahkan terkait fasilitas VPN untuk pegawai. Kebetulan sudah ada SOP-nya Pak Aryansyah. SOP di pusat, baik SOP yang STI Kaltim juga buat ya secara internal. Mengacu pada SOP tersebut, seluruh pegawai boleh mengajukan VPN korporat. Dalam hal ini ada VPN lokal atau yang dikelola oleh kami ataupun VPN yang dikelola oleh STI pusat gitu ya. Bedanya kalau untuk VPN lokal itu pengajuannya kepada kami melewati tadi caranya seperti tadi ya, lewat link tadi, atau kalau mau pengajuan lewat service desk berarti nanti akan didapatkan VPN dari korporat gitu ya. Sebenarnya sama saja. Secara aturan sama saja. Dan secara akses juga sama saja. Nah, siapa saja yang dapat VPN ini boleh siapa aja Pak untuk pengajuannya. Namun memang ada dua pembeda Pak terkait jenis VPN yang diberikan. Yang pertama ada VPN temporary, yaitu VPN yang berjangka waktu Pak. Jadi VPN ini diberikan kepada fungsional ataupun supervisor atas ke bawah kalau nggak salah ya Pak ya. Sebentar saya coba share juga untuk SOP-nya. Sehingga ketika ada fungsional tadi yang ingin mengajukan itu boleh, tapi masuknya ke VPN temporary Pak. Yaitu bisa maksimal pengajuan 3 bulan. Seperti itu. Nah, adapun VPN yang permanen itu bisa diajukan oleh supervisor atas ke atas gitu ya, baik itu manajemen MSB ataupun misalkan pimpinan tertinggi di ULP juga bisa Pak, itu dapat permanen gitu. Tapi memang harus diajukan Bapak Ibu, harus diajukan sehingga ada fakta integritas yang kita dapat. Hanya saja di formnya nanti ya mengajukannya permanen gitu ya. Gitu. Nah, apakah fungsional bisa dapat permanen? Biasanya untuk yang lokal bisa Pak, asal ada kesepakatan gitu ya, dan ada justifikasi kenapa ini harus diberikan permanen gitu. Atau jika bisa dilakukan pengukuran waktu nih butuhnya berapa lama? Oh ternyata setahun ya, bisa setahun gitu. Walaupun mungkin secara SOP dinyatakan 3 bulan. Gitu. Jadi seperti itu Pak mungkin. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Untuk Mas Irfan. ini yang belum jawab, di Android bisa nggak ya? VPN itu ya? Oh iya, Android bisa Pak. Android tab bisa, hanya saja memang panduannya agak berbeda. Nanti izin saya share juga Pak panduannya jika berkenan saya japri. Oke, terima kasih Mas Irfan. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk selanjutnya, penanya selanjutnya yaitu dari Pak Bung Karta. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eka, Pak Irfan. Mohon izin bertanya. Saat ini kan kita ini pegawai PLN ini kan sangat mobile ya Pak ya. Artinya tidak semua aplikasi PLN itu bisa diakses dari luar. Nah, kita
kadang pakai remote. Nah, pertanyaan saya, remote ini recommended apa tidak? Itu yang remote ini kan biasa itu apa? AnyDesk, terus satu lagi itu apa namanya? Nah, jika itu tidak recommended, apakah ST punya aplikasi remote yang recommended? Gitu. Yang recommended yang bisa kita pakai lebih aman lah. Karena yang ada ini kan bukan punya kita ya, pasti punya pihak ketiga ya. Nah, seperti itu Pak. Gimana dari ST menanggapi hal ini? Karena memang kita kebutuhan data itu sangat sangat mobile gitu ya Pak ya. Nggak hari libur, hari kerja kan gitu, ataupun tengah malam dan seterusnya. Itu Pak, makasih. Ya mungkin dari Pak Eka Pak ada tanggapan Pak atau ada yang mau disampaikan? Baik, Kang, makasih. Merespon atau menjawab pertanyaan Pak Bung Karta, seperti yang dijelaskan Kang Irfan tadi, salah satu media yang bisa digunakan untuk melakukan remote access itu adalah VPN, Pak. VPN, di mana VPN ini ibaratnya sebuah tunnel gitu ya, terowongan yang dibangun dengan fasilitas akses publik, misalnya internet di rumah, agar tidak terekspos secara langsung ke publik, dia dibangunkan sebuah tunnel yaitu VPN atau Virtual Private Network. Nah, dengan media VPN ini sebenarnya sudah cukup aman, Pak. Terlepas dari saya kurang nangkep tadi yang dimaksud atau yang digunakan selama ini oleh Pak Bung Karta apa gitu. Tapi salah satu media yang bisa digunakan untuk remote atau kerja secara remote itu adalah VPN tadi, Pak Bung Karta. Mungkin bisa disampaikan lagi tools apa yang Pak Bung Karta maksud tadi, recommended atau tidak recommended itu, Pak? Monitor, jadi ada salah satunya AnyDesk. Satunya itu apa yang sering dipakai remote itu ya? Team viewer gitu ya Pak ya? Oh, TeamViewer. AnyDesk atau TeamViewer gitu ya? Ya, ya. Ya, betul, Pak. Nah, seperti yang ditanyakan Mas Rio di chat ya, AnyDesk atau TeamViewer yang selama ini kita gunakan biasanya yang free gitu ya. Ya, yang free sebaiknya sih tools remote, terutama remote dari pihak ketiga, itu sebaiknya kita gunakan juga yang berlisensi. Karena kita tidak bisa kita tidak bisa memastikan bahwa tools remote yang gratis itu murni gratis gitu ya. Mungkin saja bisa disusupi kode-kode atau malicious code, kode-kode jahat yang nanti bisa dijadikan pintu masuk untuk memata-matai jaringan kita atau bahkan mengambil data yang ada di komputer yang kita akses gitu ya. Nah, untuk lebih pastinya mungkin dibanding menggunakan AnyDesk atau TeamViewer, bisa menggunakan remote desktop bawaan operating system, bawaan Windows gitu ya. Tapi dengan catatan Windows-nya juga dipastikan Windows yang berlisensi gitu ya. Nah, itu bisa juga sebagai opsi kalau memang butuh akses secara langsung atau secara fisik ke satu komputer. Nah, saya tidak tahu Pak Bung Karta itu mengakses secara remote ke komputer dengan AnyDesk itu untuk mengakses apa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah sharing data, misalnya meletakkan file-file pekerjaan di satu folder, kemudian folder itu di-share dan kemudian Pak Bung Karta remote dari rumah, mungkin maksudnya seperti itu. Kami merekomendasikan tadi file-file itu tidak diletakkan di komputer lokal, tapi mulai teman-teman migrasikan ke NAS PLN sebagai media penyimpanan korporat yang secara keamanan itu lebih terjamin karena lebih tidak terekspos secara publik gitu ya. Itu diakses di jaringan intranet, yang mana kalau Pak Bung Karta butuh akses dari rumah bisa menggunakan VPN tadi, dibanding dengan meletakkan file pekerjaan di komputer lokal kita di kantor, komputernya dihidupkan terus, kemudian akses remote-nya selalu dibuka gitu ya. Karena untuk
Pak Bung Karta bisa remote dari rumah. Jadi komputer kantornya kan harus hidup tuh kalau memang harus di remote dari rumah gitu ya. Nah, Betul. kalau misalnya file-file pekerjaan, kami rekomendasikan untuk mulai dimigrasikan ke atau disimpan di NAS PLN. Demikian Pak Bung Karta. Ya, satu lagi Pak, ini mungkin untuk mendukung tadi ya VPN ya. Jadi kalau saya lihat ini sementara yang paling aman kan VPN ya. Nah ini bisakah prosesnya ini dipercepat Pak? Jadi tadi infonya 3 bulan ya. Ya maksud kita jangan 3 bulan lagi, kan kelamaan ya. Nah itu bisakah dipercepat entah berapa hari gitu supaya kita langsung pakai itu VPN. Oh, yang dimaksud 3 bulan itu jangka waktunya Pak Bung Karta, bukan Oh. proses pengajuannya terus baru disetujui dan bisa digunakan 3 bulan kemudian, bukan. Tapi jangka Oh, waktu monitor. Bung Karta. Jadi Pak Tapi Bung kalau kita Karta, ngajukan VPN berapa lama Pak kira-kira? kalau misalnya Pak Bung Karta ajukan sekarang dan melengkapi form, saya rasa bisa langsung direspon oleh teman-teman ya, bisa langsung disediakan Pak Bung Karta. Siap, Tentunya siap. dengan melengkapi form dan ada Lampiran SK ya. identitas ya. Ya. Anggota identitas yang harus disertakan serta ada keterangan atau pengantar kepentingannya untuk apa gitu ya Pak Bung Karta. Demikian Siap. Pak. Makasih Bapak. Terima kasih Pak Bung Karta dan Pak Eka atas jawabannya. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya yaitu Pak Putut. Silakan Pak Putut untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Mbak. Terima kasih waktunya. Cuma sedikit curhat aja, Mas Eka, Mas Irwan. Jadi saya itu dulu termasuk pengguna rutin VPN ya. Jadi saya termasuk penggemarnya. Cuma kemarin ketika saya dapat amanah jadi Embak Niaga ya, Embak Niaga SAR, statusnya supervisor atas ya. Itu VPN ternyata sudah mulai diblokir ya, dibatasi waktunya. Pengalaman saya, keluhan saya sih sebenarnya, kenapa kok VPN ini cuma saya kemarin mengajukan sekali aja habis itu kapok. Karena pertama VPN itu hanya berlaku 1 bulan. Kemarin saya ngajukan, dari proses saya kirim formnya itu ke teman-teman STI, jadi prosesnya itu lebih dari 1 minggu. Jadi VPN yang saya gunakan itu akhirnya itu berlakunya itu hanya 3 minggu. Jadi apa namanya, VPN itu ternyata terhitungnya itu kemarin itu kalau nggak salah itu per tanggal surat permohonan, sedangkan prosesnya itu lebih dari 1 minggu dan hanya 3 minggu. Dan ketika saya tanya ke teman-teman STI kan waktu itu, apakah nggak bisa dipermanenkan kalau supervisor atas, karena supervisor atas itu statusnya kan kayak sudah masuk ke manajer ULP ya, jadi pimpinan tertinggi di ULP ya. Akan sangat disayangkan ketika kita itu sebagai penentu kebijakan ya, approval, itu kita itu dibatasi aksesnya. Kendala-kendala teman-teman di lapangan itu ketika kita itu pakai remote desktop ya, bawaan Chrome misalkan, yang jadi masalah kita di tempat kerja ataupun tempat dinas ya, tempat dinas ataupun di rumah, mungkin wifi-nya bagus. Cuma kadang-kadang kalau di kantor itu jaringannya down, ya kita nggak bisa nge-remote. Sedangkan kadang-kadang manajemen kita di atas misalkan di wilayah atau apa, butuhnya prosesnya cepat. Jadi kadang-kadang kita agak kerepotan di situ. Kita mau ke kantor, kita sedang dinas, ya kan? Kita nggak bisa ngakses. Jadi mungkin perlu ada kebijakan lebih untuk jabatan-jabatan tertentu ya. Jadi jangan dibatasi manajer ya, karena supervisor atas juga kadang-kadang usernya sangat penting untuk bisa eksekusi 24 jam. Mungkin itu aja sih keluhan dari saya ketika dengan SOP yang baru ya, yang VPN yang
kemarin terakhir saya ngajukan itu hanya dibolehkan 1 bulan, tidak boleh lebih dari 1 bulan. Sedangkan saya jadi manajer bagian niaga sudah 1 tahun, dan akhirnya gara-gara SOP itu saya nggak pernah menggunakan lagi VPN. Dan ini kan juga rawan kecenderungan ketika kita tidak bisa VPN ya rawan teman-teman itu pakai aplikasi-aplikasi yang non license. Nah, itu kan sangat bahaya. Itu kan kita ngomongin keamanan non license itu kan jangankan aplikasi ya, kita kadang Windows kita di kantor ini juga semuanya nggak ada yang license sih. Semuanya bajakan semua. Jadi kalau Windows-nya bajakan, Office-nya bajakan, hanya antivirusnya yang resmi kan sama aja. Jadi mungkin perlu perbaikan di situ, Mas Eka, Mas Irfan. Masukannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Putut. Mungkin perlu saya konfirmasi, yang dimaksud VPN tadi yang diajukan Pak Putut itu VPN korporat yang diajukan melalui service desk atau VPN lokal yang diajukan langsung ke STI Kaltimra, Pak Putut ya? Lokal ke STI Kaltimra, yang Forti Client itu. Oh, baik, kalau lokal ke STI Kaltimra, saya kira harusnya bisa lebih cepat dari itu ya. Kalau misalnya Pak Putut punya pengalaman agak lama, mungkin ada yang perlu kami evaluasi. Termasuk saya setuju tadi untuk VPN lokal sebagai tambahan gitu ya, tambahan akses di samping VPN korporat yang sudah disediakan, dan mungkin dengan pertimbangan tertentu itu terbatas untuk level-level yang diberikan akses. Nah, VPN lokal ini sebenarnya tujuannya adalah tadi tambahan akses untuk teman-teman yang membutuhkan, dan saya setuju untuk pejabat-pejabat definitif sampai level katakanlah ULP gitu ya, selama masa jabatannya itu bisa dipermanenkan. Mungkin nanti perlu kami evaluasi lagi SOP atau aturannya. Saya setuju untuk dipermanenkan selama masa jabatan, tentunya dengan peningkatan monitoring atau evaluasinya secara berkala di sisi kami gitu ya. Tidak di sisi user yang harus setiap sebulan sekali harus mengajukan, padahal definitif sudah 2 tahun, jadi sudah kalau perlu jadi berapa kali mengajukan kan gitu ya. Kami akan coba review SOP-nya. Kalau memang itu dirasa memudahkan, saya setuju untuk melakukan evaluasi terhadap SOP. Jadi sepanjang masih definitif sebagai pejabat struktural di unit, itu bisa diberikan akses VPN tersebut, Pak Putut. Demikian, Pak. Oke, makasih Mas Eka. Baik, terima kasih Pak Putu dan Pak Eka atas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian selanjutnya ada penanya dari UP3 Berau, yaitu Mbak Dwi Nur. Silahkan Mbak Dwi. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Saya mau menanyakan kurang lebih hampir sama dengan keluhannya Pak Putut tadi. Jadi saya adalah pengguna tetap mungkin ya, bisa dibilang pengguna tetap. Saya itu sudah perpanjangan user VPN berkali-kali. Sehingga kalau memang bisa dipermanenkan, tapi saya ini hanya supervisor dasar, supervisor keuangan akuntansi di UP3 Berau. Jika memungkinkan, dapatkah saya ini mendapatkan permanen user untuk proses VPN? Karena saya pernah laporan keuangan tidak pandang hari ya, mau hari Minggu, mau hari Sabtu atau tanggal merah. Kalau laporan keuangannya jatuh di hari itu, ya saya harus bekerja. Waktu itu saya putus VPN-nya sudah habis, expired. Jadi saya nggak bisa pakai VPN. Nah, saya dengan begitu saya harus ke kantor, dan itu sangat menyusahkan ya buat saya kalau harus ke kantor. Sementara pakai VPN kan bisa gitu. Saya bisa bekerja dimanapun, kapanpun. Karena sedikit curhat ya Pak ya, tenaga kerjanya kurang kita ini, sehingga kita harus bisa bekerja kapanpun, dimanapun. Jadi kalau bisa
dipermanenkan di level saya, itu akan sangat menolong sekali, Pak. Dan yang kedua adalah penyimpanan data tadi yang kalau tidak salah sebutannya NAS, itu baru saya dengar sekarang, bisa mungkin ada semacam tutorial untuk itu apa dan bagaimana cara penggunaannya. Mungkin seperti itu Bapak-Bapak STI. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Eka atau Mas Irfan untuk menjawab. Baik, Mbak Dwi, seperti tadi ya yang saya sampaikan menanggapi apa yang disampaikan Pak Putut, intinya saya setuju ya, hanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk justifikasinya itu mungkin perlu dilengkapi dan mungkin perlu segera dievaluasi, Kang Irfan, kalau memang apa namanya kebutuhan teman-teman khususnya di level struktural ya, untuk perpanjangan VPN, jadi tidak harus 1 bulan gitu ya, khususnya untuk VPN lokal ya, SOP VPN lokal, karena untuk SOP VPN pusat sendiri itu ada kewenangannya di STI pusat. Jadi untuk akses VPN lokal bisa dimudahkan dengan kelengkapan surat pengantar atau form yang menyatakan bahwa pegawai bersangkutan itu berhak diberikan akses VPN dengan jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Ya mungkin ada perlu tanda tangan atasan pegawai bersangkutan di unitnya. Akan segera kita evaluasi Mbak Dwi untuk SOP ininya. Mungkin ada tanggapan dari Kang Irfan, silakan Kang. Iya, Pak Eka. Izin Bapak Ibu, memang kalau mengacu kepada SOP yang berlaku, izin saya share sedikit. Ini ada SOP VPN dari divisi STI atau dari pusat ya. Memang tahun 2019 memang menyebutnya dia masih di level manajemen dasar ke atas ya. Izin saya share seperti ini. Jadi permanen itu masih di level manajemen atas, manajemen induk, manajemen unit pelaksana, manajemen unit layanan, manajer unit layanan, dan jangka waktu yang diberikan yaitu selama menjabat pada jabatan tersebut. Jadi memang dasar yang SOP kami, dasar yang kami ambil itu adalah SOP ini untuk menerapkan kebijakan tersebut. Namun tadi seperti yang sudah Pak Eka sebutkan bahwa kita akan coba ini review ya untuk kebijakan khusus di Kaltimra, sehingga kebutuhan dari user itu harapannya ya akan jauh lebih bermanfaat gitu ya adanya fitur VPN ini dengan pengawasan lebih ketat lagi ya. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Satu lagi terkait NAS, Mbak Dwi, NAS ini sudah ada, seingat saya memang sudah di launching bersamaan dengan PLN Daily, yaitu tahun 2020 ya. Jadi NAS ini difasilitasi oleh PLN secara resmi, di launching oleh waktu itu di rootnya saya lupa siapa, tapi ini sudah di blasting harusnya ke seluruh unit sebagai sebuah tempat penyimpanan resminya PLN. Nah untuk linknya saya izin share di chat, nanti untuk panduannya saya coba share juga ya Mbak, untuk mungkin Mbak Dwi bisa dan Bapak Ibu lainnya bisa baca-baca. Jadi NAS ini sudah lama dan jika Bapak Ibu coba login itu nanti akan ada folder WFH. Saya coba share sedikit kalau gitu. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Login menggunakan akun korporat, password korporat juga. Nah, defaultnya setiap pegawai itu akan mendapatkan folder dengan nama WFH. Nah, ini kebetulan saya ada beberapa folder lainnya sesuai otoritas. Nah, untuk WFH ini akan tampil beberapa subfolder unit atau divisi yang ada di PLN. Nah, untuk UIW Kaltimra sendiri, rules-nya adalah penyimpanan data dilakukan di subfolder UIW Kaltimra.
Jadi masuk ke WFH, kemudian cari folder UIW Kaltimer. Seperti ini. Kemudian tinggal masuk ke room-roomnya. Jadi kita sudah bagi berdasarkan bidang dan juga unit level 2. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyari unit level 3-nya berarti masuk dulu ke unit level 2. Gitu. Jadi kalau yang di kantor induk, bidang K3L bisa akses folder ini. Kemudian untuk bidang keuangan, niaga juga punya foldernya masing-masing. Dan ini ada otorisasinya, hanya bisa diakses oleh pegawai yang bersangkutan. Jadi saya kami SDK 5 sudah lakukan grouping terkait user-user mana saja yang bisa melakukan akses ke folder-folder tersebut. Begitu pula misalkan tadi Mbak Dwi, karena di bawah UP3 Berau hanya bisa akses UP3 Berau harusnya ya, atau folder-folder lain yang diizinkan. Seperti ini. Jadi UP3 Berau juga sudah ada folder-folder di dalamnya, ada ini ada user yang mengcreate juga ada di sini ya. Dan di dalamnya juga ada beberapa subfolder gitu. Silakan dikoordinasikan dengan PIC setempat. Biasanya di setiap unit itu ada PIC admin yang kita tunjuk untuk melakukan koordinasi bersama kami untuk melakukan ini ya, strukturisasi rumah atau foldernya gitu ya, gitu agar harusnya lebih rapih gitu ya. Dan juga rule yang diberikan itu masih sebatas create file dan juga akses filenya tersebut. Jadi untuk delete secara default setiap pegawai tidak bisa, tetapi bisa mengcopy data itu. Jadi hanya admin yang bersangkutan yang diberikan otorisasi bisa melakukan delete. Nah, bagaimana jika ada yang ingin dijadikan admin? Bisa koordinasi dengan kami saja, Bapak Ibu. Silakan. Seperti itu, Mbak Dwi, singkatnya terkait penyimpanan NAS. Dan ini bisa diakses di intranet ataupun internet. Jadi kalau di rumah gitu ya, mau akses ini juga bisa. Dan ada aplikasi Android-nya, jadi lebih enak sih penggunaan NAS ini harusnya. Tinggal mungkin pembiasaan saja. Seperti itu. Untuk panduannya saya masih coba cari-cari nih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Mbak Dwi. Baik, terima kasih Mas Irfan atas jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, saya sampaikan terima kasih kepada tim STI, Mas Irfan dan Pak Eka atas pemaparan dan pencerahannya. Bapak Ibu pemirsa RRI, demikian acara RRI kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Intinya apapun masalahnya yang penting kita ngopi. Walaupun hanya secangkir kopi, tetapi pikiran terus bergerak mencari solusi. Kayu dibakar menjadi abu, abunya mengotori tempat. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga acara ini membawa manfaat. Burung Rian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eka, Mas Ivan. Sama-sama Pak Liasta. Terima kasih Pak Terima kasih Liasta, Mbak Farida. Pak Farida. Terima kasih Pak Eka dan Mas Irfan. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Awi. Terima kasih Pak Bung. Semangat Pak Bung. Terima kasih teman-teman. Izin live.